gangguan hari ini. Ya, ya kan rekamannya. Oke. Tema kita hari ini sebuah konsep yang harus dimiliki oleh semua orang. Apa itu? Hidup tidak boleh tergantung dengan masa lalu. Saya ulangi. Hidup tidak boleh bergantung pada masa lalu. Kenapa? Ada berapa alasan. Masa lalu itu sudah tidak bisa kita kembalikan ke sekarang. Masa lalu itu tidak bisa kita bawa di masa yang akan datang. Ya, sebentar. Termasuk, bentar, saya salah. Termasuk untuk besok pun, ya, masa lalu tidak bisa kita bawa. Ya, sebentar, ini ada gangguan. Oke, tunggu. Maaf. Kemana ini? Bentar ya. Sabar, ini wifi-nya ada gangguan. Oke. Ya. Ya, maaf, Instagram muncul lagi. Ya, saya ulangi. Mengapa hidup ini tidak bisa? Bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh itu masih bisa. Tapi ini tidak bisa. Hidup tidak bisa tergantung dengan masa lalu. Sebab masa lalu itu tidak bisa dibawa ke hari ini. Apalagi dibawa ke masa yang akan datang. Untuk besok itu ada jatah, ada bagian, ada hal-hal yang memang untuk besok. Begitu pula yang hari ini ada ya hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Itu ya. Nah, masa lalu juga tidak bisa diapa-apakan. Sebab kalau kita pakai istilah sehari-hari, masa lalu itu adalah seperti sampah. Ya, semua sampah yang kita hasilkan dalam hidup itu adalah bentuk masa lalu. Sampah. Ya, sesuatu yang kita makan kemarin, sesuatu yang kita nikmati kemarin, minggu yang lalu, pasti ada sampahnya. Nah, sampah-sampah itu nggak bisa kita bawa ke hari ini. Beda ya dengan istilah daur ulang, itu beda. Orang yang hidupnya sangat tergantung dengan masa lalu. Maaf saya berkata. Orang yang hidupnya sangat tergantung dengan masa lalu. Maaf saya berkata, orang itu adalah orang yang paling goblok sedunia. Kenapa? Hidup itu berjalan maju. Hidup itu move on, istilah bergerak. Nggak bisa stop, nggak bisa berhenti. Ya, seindah apa, seenak apa, sebagus apa, senyaman apa. Masa lalu yang sudah terjadi di hidup kita. Ya, saya ulangi. Sebagus apa, semanis apa, senyaman apa, seindah apa. Yang namanya masa lalu sudah nggak bisa kembali lagi. Itu sudah lewat. Ayo kita nantikan yang akan datang. Hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Dan Bapa di surga sudah menyediakannya. Itu setiap hari. Mari kita buka ayat yang pertama. Ratapan 3 ayat yang ke-23. Wah, ayat firman ini sangat indah. Tapi justru ditulis di sebuah kitab yang namanya paling jelek se-Alkitab. Ratapan. Ya, kitab Ratapan. Jelek sekali nama ini. Tapi di dalamnya ada janji yang luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara perhatikan kalimat pertama saja sudah begitu menantang. Selalu. Ya, selalu. Apa itu arti kata selalu? Terus menerus. Selalu baru. Tiap pagi. Tiap pagi. Selalu baru.
Nah, saudara bayangkan, kalau setiap pagi ada hal-hal yang baru yang Papa sediakan tiap pagi loh. Bukan cuma tiap hari. Apa bedanya tiap pagi dan tiap hari? Kalau tiap hari bisa sore, bisa siang. Tapi ini pagi, tiap pagi. Berarti sebelum kita bangun pada pagi hari itu sudah ada yang baru yang Papa sediakan buat kita. Bayangkan kurang enak apa, kurang nyaman apa kalau sebelum kita bangun Papa sudah menyediakan yang baru buat kita. Maaf, betapa bodohnya kalau ada orang yang menolak sesuatu yang selalu baru tiap pagi karena orang itu masih menikmati masa lalunya. Orang itu bodoh sekali. Nah, misalnya ada orang pernah mengalami kejadian tahun 94 bulan November misalnya. Ya. Aduh, November 94 orang itu mengalami hal yang luar biasa. Gajinya naik, dapat bonus, dipromosikan tinggi. Wah, sudah pokoknya indah sekali. Wah, dia cerita kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Wih, aku dapat ini, promosi ini, gajiku naik. Wah, aku ditempatkan dalam posisi yang tinggi itu. Itu November 94. Ternyata karena kerjaannya yang baik, maka Januari 95, jadi baru hampir 3 bulan. Ternyata dia dapat promosi lagi. Gajinya juga naik. Nah, orang yang hidup tergantung masa lalu. Begini, jadi di Januari 95, dia dapat tawaran promosi yang lebih tinggi dari posisi yang dia dapat November 94 dan gajinya naik. Wih, dengan senyum-senyum dia berkata kepada HRD, kepada pemimpin perusahaan, Pak, Bu, janganlah, jangan. Aduh, saya masih nikmati ini yang November 94 yang lalu. Nggak usah, kasih aja ke orang lain. Tolong jawab. Kita yang berpikiran waras, jangan tersinggung. Kita yang berpikiran waras akan ngomong apa tentang teman kita yang seperti ini. Cepat jawab, nulis. Siapa aja boleh nulis di Zoom, Instagram, Facebook, saya tunggu. Saudara akan ngomong apa? Stupid. Ya, bahasa Inggrisnya. Apalagi? Ayo, bodoh sekali, Probolinggo, betul. Ya, Wan, apa kabar? Ya, mana lagi tulisannya? Cepat yang lain. Yang di Facebook, Instagram mau belum nulis. On, ya, dari Manowari. Bilang on, bodoh. Ya, gak pinter. Oh, halus sekali. Jangan bilang gak pinter, Martapura. Kurang tajam itu ngomongnya. Ayo, ini dari Instagram belum menulis. Ayo, saudara, bayangkan. Dapat tawaran 3 bulan kemudian ditolak karena masih suka yang November 94. Berjalannya waktu tahun 99. Januari 99. Dari Lapas Ciamis Tunagrahita. Ampun dah. Ya, dari LP Mamuju. Entar apa? LP Mamuju nulisnya bagus sih. LP Mamuju nulisnya blow on. Oke. Nah, lalu Januari 99 dia dapat promosi lagi. Posisi lebih tinggi. Gajinya sudah lipat-lipat daripada yang November 94. Orang on ini jawab, gak usah Pak. Saya nikmati yang November 94 kok. Kasih aja orang lain. Halo, ada orang gak? Lampung kenapa izin lift? Kan baru masuk. Karena ada kegiatan lain. Nah yang gini nih, jangan cuma ikut absen ya. Masa baru 5 menit sudah keluar. Ya ada kegiatan lain, ya udah. Kalian absennya ikut kegiatan lain, jangan absen yang di sini. Ini nggak fair, kasihan yang lain. Oke ya, Lampung dengerin. Nah, ada nggak orang-orang yang seperti itu? Bayangkan kalau kita sekarang ada di bulan September 2024 dan ada orang yang masih menikmati jatah November 94. Berarti orang ini ketinggalan berapa puluh tahun.
Sama apabila hal-hal yang pedih dan menyakitkan, hal-hal yang merugikan, yang membuat orang terpuruk, gak mau move on, masih bergantung pada kejadian yang tidak baik itu. Oh, dari Melbourne, tidak pintar alias bodoh. Betul. Saudara bayangkan, kalau kita ingin jadi orang yang benar, seindah apa, sehebat apa, sejelek apa, separah apa, peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, udah tinggalkan saja. Karena di depan ada hal-hal yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita. Ayo kita nikmati apa yang Papa sediakan itu. Keren ya kalau begitu. Ya memang begitu. Ya, tadi ada yang kirim pakai bahasa Jawa. Ya, coba. Oh, Rutan Cilodong hadir, memberkati juga. Ya, bahasa Jawa. Tansah seger lan ganti gumanti saben esok. Selalu segar dan selalu berganti-ganti setiap pagi. Kena dipestekake, bisa ya, bisa dipastikan koyo peleteke srengenge. Oh, bahasa Jawa bagus. Seperti merekanya fajar. Ya, saya baca lagi yang ngerti Jawa, lihat ini bagus. Ratapan 3:23. Tansah seger lan ganti gumanti saben esok. Kena dipestekake kaya peleteke merekanya srengenge matahari pagi. Ayat kasih setia Yahweh tidak pernah habis, rahmatnya tidak pernah berakhir. Amin. Ya sudah, kalau memang itu yang Tuhan sediakan buat kita, ayo kita nikmati. Rugi enggak kalau ada di antara kita yang selalu bergantung pada masa lalu? Rugi besar. Sebab yang baru-baru tidak bisa dinikmati. Karena masih pegang yang lama. Puji Tuhan untuk itu. Nah biasanya saudara, kalau saudara ketemu orang, ya, kalau bicara itu selalu bilang, aduh seandainya. Seandainya. Nah berarti orang itu nggak eksis di hari ini. Dia adalah manusia zaman purba. Seandainya. Kenapa orang berkata seandainya itu nggak pernah move on, nggak pernah maju? Karena dia bergantung pada masa lalu. Ya itu karena hidupnya. Ingat yang dulu. Oh seandainya dulu. Oh seandainya. Tahun 77 pabrik bapakku nggak kebakar. Aku mungkin sudah kaya. Hah? 77? Sekarang sih 2024. Wih, berapa puluh tahun lagi orang ini ketinggalan. Oh seandainya. Waktu itu aku nggak diputus pacar. Aku sudah punya cucu sekarang. Karena diputus pacarnya tahun 69. Misalnya. Woi, berapa jauh lagi ketinggalannya? 69 ke 2024. Aduh, itu dia. Ayo, supaya Tuhan bekerja dari Brisbane. Yang baru lebih bagus. Amin, itu pasti. Yang baru pasti lebih bagus. Apalagi Papa yang menyediakan buat kita. Nah, sambil mendengar ini, coba masing-masing kita periksa. Ada nggak di antara kita masih menikmati masa lalu? Yang dulu. Ada nggak? Ayo bangkit. Saudara, inilah hidup. Tadi malam, tiba-tiba ada orang WA saya. Sebuah video, saya pikir ini orang kejam sekali. Ya, sebuah video ada seorang ayah. Katanya di Sulawesi Selatan, nggak tahu di mana. Menyiksa anak kecilnya. Anak laki, saudara. Kira-kira umur 6 tahun. Wih, saya ngeri lihat video itu dibanting, ditendang, dilempar. Diangkat kaki satu, diputar. Aduh, kok nggak ditangkap polisi ya? Saya nggak tanya, ngeri. Terus saya tanya, ini videonya siapa? Saya cuma dapat aja. Terus maksudmu kenapa?
Nah dia cerita, dulu seperti itu bapak saya memperlakukan saya waktu masih kecil. Memang saya tahu, saudara kita ini masa kecilnya menderita sekali. Tapi bersyukur, saya tanya, karena saya nggak ngerti maksud dia kirim. Maaf, maksudmu kenapa kirim video yang sadis ini? Untuk memberitahu dunia bahwa saya sudah move on. Saya sudah melepaskan pengampunan pada bapak kandung saya yang menyiksa saya seperti itu. Bahkan saya tahu sendiri kisahnya, saudara. Tahun 2008 bulan Agustus. Tiba-tiba Roh Kudus mendesak dia untuk menemui papa kandungnya. Dia pikir untuk apa? Nggak ada apa-apa. Tapi karena Roh Kudus mendesak, saudara. Dia taat pada Roh Kudus. Dia datang, ya, karena ini mereka dua sudah pisah tinggal di provinsi yang berbeda. Begitu dia datang, dia kaget. Karena ini untuk pertama kalinya. Ayah kandungnya ini menyambut dia. Dan dia tidak pernah merasakan itu sejak kecil. Dia kaget. Yang dia bayangkan, apa sih aku dicueki seperti yang dulu-dulu. Apa sih aku nggak dianggap. Tapi dia nurut, saudara. Dia datang. Ketika dia lihat bapaknya menyambut dia dengan begitu ceria wajahnya, dia kaget. Tanpa ada yang mengomando. Ini cerita dia, saya tahu betul itu. Lalu dia peluk bapaknya. Dia minta maaf dan dia memaafkan bapaknya. Untuk pertama kalinya, dia bisa minta maaf dan memaafkan bapaknya. Yang belum pernah terjadi. Wah, ini bapak dan anak Agustus 2008 itu terjadi pemulihan yang luar biasa. Saudara, lega dia. 2 hari saja. Dia bertemu dengan ayah kandungnya yang menghancurkan hidupnya. Dan dia sudah move on. Dia sekarang jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Nah, November 2008. Sebuah peristiwa terjadi. Ayahnya ini meninggal mendadak. Saudara, waktu dia cerita saya, dia cuma ada air mata. Untung saya taat. Untung saya nurut. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak taat. Saya akan ada penyesalan sampai saya mati nanti. Dan mungkin juga bapak saya tidak akan bisa meninggal ketika masih ada ganjalan. Karena dia belum terima pengampunan dari anak yang dia siksa. Saudara, ketika dengar berita ayahnya ini meninggal, saya jadi lemes. Lemes campur aduk saya, kok bisa? Hanya dapat waktu 3 bulan. Aduh, ini luar biasa yang tak sambil kerja ya. Dari Gembala Jogja, beban hidup yang terberat adalah masa lalu yang masih terikat, yaitu luka hati, kekecewaan. Terima kasih Pak Gembala dari Jogja, Pak Danang. Nah, ayo saudara, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena, ada yang bilang, terjadi di Pinrang, Sulawesi. Oh ya, karena terlibat narkoba. Oke, terima kasih. Orang Pati bilang pekok. Ya, bodoh tadi itu. Nah ini saudara, kalau kita tidak hidup bergantung pada masa lalu, berarti masa depan kita akan terhalang. Nggak bisa kita nikmati. Rugi bukan? Kalau terus-terusan seperti itu. Maka itu penting sekali supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dengan sempurna dan dengan baik. Wah, hasilnya nanti akan luar biasa kalau kita kerjakan itu, saudara. Oke ya, jadi penting sekali ya supaya kita tahu. Sebentar. Nggak bisa. Ya, bentar ya. Oke. Ted.
Papa sedang Zoom. Nanti ya. Oke, maaf terganggu sebentar. Oke. Nah, saudara, inilah cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, saya ulangi, maaf yang di Facebook terganggu sebentar tadi ya, maaf. Terganggu. Nah, inilah hidup yang tidak bisa melupakan masa lalu. Ayo kita tinggalkan masa lalu kita. Karena ke depan ini masih ada banyak hal yang kita nantikan, yang kita tunggu. Karena Tuhan bekerja. Wow, saya sapa dulu hamba Tuhan Gembala dari kota New York. Ya, Pastor Roy Suwu, puji Tuhan, senang bisa ikut bergabung. Nah, sekarang setelah mengerti ini, rugi enggak kalau masih ada di antara kita tidak mau membuang jauh-jauh masa lalu kita. Sebagus apa, sejelek apa, sudah. Karena ke depan masih ada yang lebih hebat yang Tuhan sediakan. Oke, Yesaya 43. Mulai ayat 18. Yesaya 43 mulai ayat 18. Ya, Yesaya 43 mulai ayat yang ke-18. Kita lihat ini. Firman-Nya. Apa yang Papa katakan? Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan. Papa bilang begitu. Ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu sudah lewat. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, ayat ini. Jangan mengingat hal-hal yang dahulu ataupun merenungkan hal-hal pada masa lalu. Yes, kita lihat ya. Yes. Yahweh berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Pikiran BIS-nya ya, saya baca lagi. Yahweh berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Percuma. Ya, VMD-nya. Coba Filipus, VMD-nya. Ya. Supaya kita tahu sudah itu. Jadi, jangan ingat yang terjadi pada mulanya. Jangan pikirkan tentang yang terjadi dahulu kala. FYI-nya, tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu. Karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Nah, mulai ini. Jadi kalau Papa berpesan, yang dulu-dulu gak usah diingat, karena ke depan ini ada banyak hal yang Papa mau kerjakan. Ayat 19 sekarang. Masih di pasal 43 kitab Yesaya. Ya, sekarang ayat 19-nya. Ayat 19. Lihat. Ini Papa ngomong, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Hebat Bapak kita. Terima kasih Bapak. Lihat. Papa menjamin. Aku membuat sesuatu yang baru. Oh, terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Ayat, lihatlah. Aku akan melakukan suatu hal baru. Saat ini hal itu sedang muncul. Sedang. Jadi belum kelihatan semua. Sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahui hal itu? Ya. Aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara. Dan sungai-sungai di padang gurun. Wih, luar biasa. PS. Perhatikanlah. Aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini Papa janjikan untuk kita, saudara. Ya udah, mas saja. Oke. Ada yang komen, mudah-mudahan semua manusia bisa seperti Yesus yang tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Yesus luar biasa. Amin. Dari Surabaya. Isi memori kita dengan hal-hal yang baik dan buang segala hal-hal buruk
yang merupakan polusi, betul. Fokus pada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi buat anak-anaknya yang taat pada perintahnya. Amin. Oke, VMD. Lihat VMD-nya. Jadi rugi ya kalau kita tidak mau. Karena akulah yang melakukan sesuatu yang baru. Sekarang kamu tumbuh seperti tanaman baru. Pasti kamu tahu bahwa itu benar. Bahkan aku membuat jalan di padang gurun, sungai akan mengalir melalui tanah kering. Amin. FIA-nya, ya FIA-nya. Yuk, aku, kata Papa, aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Aku akan membuat jalan melalui padang gurun supaya umatku dapat pulang dan membuat sungai-sungai bagi mereka di padang belantara. Wah, terima kasih Bapak. Jadi Tuhan sediakan yang terbaik, saudara, yang terbaik. Ini luar biasa. Kasih Tuhan enggak habis-habisnya kita nikmati dalam hidup ini. Saudara percaya enggak? Tidak ada seorang pun manusia, mau anaknya orang kaya, anaknya raja, anaknya presiden, anak bangsawan, anak pokoknya anak orang. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak pernah punya pengalaman yang pahit di masa lalu. Kecil maupun besar, semua kita pernah. Dan memang itu usaha setan untuk merusak. Maka itu ayo kita bangkit sekarang ini. Oh ya, sebelum lupa ya, nanti sore jam 16 WIB ketemu lagi, tapi Zoom-nya pakai Zoom pesat. Jangan lupa ya, 16 WIB. Nah, kalau memang Papa sudah menyediakan hal yang baru seperti itu, sudahlah saudara, jangan ngotot, jangan berusaha untuk nikmati yang sudah lalu. Rugi besar. Karena janji Papa untuk kita ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Ya nikmati saja hal-hal yang baru ini. Karena itu sangat luar biasa. Oke ya, kita lihat Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Kita lihat apa yang terjadi di depan. Ya. Udah? Filipi 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, ya, tidak menganggap apa? Bahwa aku telah mendapatkan hal-hal yang baru di depan. Aku nggak nganggap, ya. Tapi, nah ini loh, ini yang kulakukan. Ya, semua kita belum kok sampai kepada hal-hal baru yang di depan belum. Ya, karena kita masih ada di hari ini. Ya, kalau di WIB ini pun baru setengah 10 ya, jam 10 kurang seperempat. Tapi, percaya nggak? 2 jam lagi pasti ada hal baru. 3 jam lagi pasti ada yang baru. Terus per jam, per menit, per detik kita nikmati ada hal baru. Walaupun kita belum menangkap. Besok ada lagi hal yang baru. Wah, luar biasa. Oke Yos, selamat menikmati hadirat Tuhan juga. Tapi ini yang kulakukan. Walaupun belum menangkap. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah, jadi untuk bisa menangkap, mendapat hal-hal baru, maka tidak bisa tidak kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Bagus bukan? Ayat. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Akan tetapi, satu hal yang kulakukan. Satu hal. Apa itu? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yes.
Tentunya, saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu yang ada di depan. Akan tetapi, ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Ini keren. Yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras untuk mencapai apa yang ada di depan. Nah, ini orang pinter, ini orang betul, ini orang hebat. Lupakan yang di belakang, kejar sekeras mungkin yang di depan. TSI. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Fokus. Saya melupakan semua hal yang sudah berlalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Wow, terima kasih Bapak. Ayo saudara, kita lakukan ini. Saya ulangi lagi, seberat apa, sekeras apa, sepahit apa, semanis apa. Kalau itu masa lalu, sudahlah. Tinggalkan. FIA-nya Filipus. Nah, kita lihat FIA-nya. Terima kasih Bapak untuk hal-hal hebat. Ya. Oh, dan jangan pakai Jawa Suriname. Itu susah. Ya, kalau mungkin pakai bahasa Jawa yang 94 atau yang lebih baru. Jawa Suriname itu beda dengan Jawa. Kita orang Jawa. Oke. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Wah, ya bagus ya. Saya belum menjadi seperti yang diharapkan. Tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu dengan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Bagus ya? Nah, kalau memang kita bisa melakukan firman ini, saudara, yakinlah hidup kita semua akan jadi hidup yang luar biasa. Anak-anak saya, warga binaan, saudara dimanapun saudara berada, memang gak enak di tempat seperti yang saudara tinggal sekarang. Gak enak. Gak ada seorang pun yang mau. Tapi ke depan ada banyak hal baru yang Tuhan sediakan. Lupakan ya, peristiwa-peristiwa membawa saudara ada di dalam tempat ini. Lupakan. Sudah, ampuni orang-orang itu. Oke, nah itu penting sekali untuk kita hidupi. Ada yang tanya, bagaimana jika masa lalu itu mengajar kita? Meski kita sudah berusaha meninggalkan masa lalu. Oh, mengejar, maaf. Bagaimana jika masa lalu itu mengejar kita, meski kita sudah berusaha meninggalkan masa lalu? Maaf. Kalau masih ada di antara kita, masih bisa dikejar dan kekejar oleh masa lalu, karena saudara belum melepaskan. Maka itu dia ngikut terus. Jadi kalau kita sudah melepaskan total dan gak butuh dia, kita gak mau dia, ngomong aku gak mau kamu. Aku gak bodoh, karena di depan masih banyak hal. Pokoknya tegas, begitu saudara dan saya sudah melepaskan masa lalu, mumpung masa lalu, pasti dia gak akan bisa mengejar lagi. Oke, masih ingat berapa waktu lalu kita belajar ilustrasi bayangan. Dalam istilah bahasa Indonesia ada kalimat ini. Orang-orang itu ditakuti oleh bayangannya sendiri. Betul. Karena bayangan itu akan ngikut orang itu kemana dia pergi ketika posisi jalannya salah. Oke, saya pakai lagi istilah pepatah bahasa Indonesia. Ada orang yang dikejar, ditakuti oleh bayangannya sendiri. Nah, untuk membuang bayangan, enggak usah berjuang doa puasa, ke psikolog, makan obat, ya, pakai percikan air, tapa, semedi, nungging, enggak. Untuk membuang bayangan, lakukan satu hal saja. Balik arah. Balik arah kemana, dari arah siapa?
Orang yang ditakut-takuti dan dikejar-kejar oleh bayangannya sendiri, karena orang itu berjalan membelakangi cahaya matahari. Tapi orang yang berjalan menghadap matahari tidak balik belakang, maka orang itu nggak punya bayangan. Berarti kalau orang itu nggak punya bayangan karena jalannya ke arah matahari berbalik, maka nggak ada yang bisa menakuti dia. Masa lalu sudah di belakang. Tapi orang yang berjalan membelakangi cahaya, membelakangi matahari, itu orang paling bodoh. Selalu diganggu dengan masa lalu karena bayangannya ada di depan dia. Oke ya, luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan ini yang bisa menolong kita semuanya. Ya, ini ada yang kirim bahasa Jawa untuk Filipi 3. Para sedulur, aku dewe orang rumangsa menawa aku wis bisa nyandak. Nanging iki kang dak tindakake kalawan nglalekake apa kang wis ana ing samburiku sarta ngener marang apa kang ana ing sangarepku. Wih, luar biasa. Puji Tuhan kalau begitu. Oke, ayo kita perhatikan. Ya, ada yang komen, lupakan, ampuni yang sudah lewat. Memang berat. Ingat kalau kita menoleh terus ke belakang, akibatnya lebih sakit. Leher pasti kecetit. Lehernya kecetit ya noleh terus ya. Oke. IMB, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi satu hal yang aku lakukan. Oke, sama. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan melangkah, dan menjangkau apa yang ada di depanku. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bentar nak, pakai sandal ini. Sandal papa yang hitam, yang kiri. Ya maaf ya. Nah, saudara, inilah janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya sudah, kalau memang itu yang Tuhan kerjakan, ayo kita jangan mau diganggu. Oke ya, ada yang bilang masa lalu itu jelek. Kadang sudah ada, dengan adanya masa lalu, kita bisa jadikan pelajaran. Amin, itu cambuk bagi kita. Setuju? Ya, dari Martapura. Biasanya perempuan yang paling suka mutar ulang kaset kusut. Keren. Saya baca ya dari saudara kita ya yang di Martapura. Biasanya perempuan yang paling suka mutar ulang kaset kusut yang sebenarnya nggak penting. Memang nggak penting. Sudah lewat kok. Ngapain? Betul ya? Jadi inilah kasih Tuhan yang tersedia buat kita. Komen dari Sydney, jangan seperti istri Lot menjadi tiang garam, ya karena noleh ke belakang. Maka itu saudara, dalam hidup kita ini, ayolah ya kita betul-betul menjadi orang yang cerdik, orang yang menang atas masa lalu. Ya, dari Nabire, kalau mau melupakan masa lalu dan belajar tentang hidup, datang ke Nabire. Ya, rumahmu siapin ya, yang nawarkan ini bukan saya. Ini orangnya. Nanti yang mau datang saya kontak. Ya, siap-siap ya. Ayo, yang nawarkan ini. Ya, oke, kita lanjut. Jadi ada banyak hal yang di depan ini tersedia buat kita semuanya. Ada banyak hal. Bagaimana Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Oh, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang hebat yang Tuhan sediakan buat kita. Kejadian pasal 50. Ya, saudara, Yusuf itu mengalami hal yang pahit loh dalam hidupnya. Pahit. Coba lihat ayat 20-nya Filipus Kejadian 50. Yusuf itu mengalami hal yang pahit. Karena kakak-kakaknya menjerumuskan, memfitnah, menjual, menyiksa. Tapi Yusuf itu orang yang selalu lihat ke depan. Ya, lihat ini. Memang ini pengakuan Yusuf. Ya, sebelum dia dipanggil Tuhan, memang kakak-kakakku, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, Yusuf ingat masa lalunya. Bagaimana kakak-kakaknya itu menyiksa dia. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya. Tuhan telah merencanakannya bahwa kejahatan yang kalian buat itu diubah untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau Yusuf penuh kepahitan, kalau Yusuf penuh dendam, kalau Yusuf tidak mau mengampuni, kalau Yusuf tetap sakit hati kepada kakak-kakaknya, tolong catat, tidak ada bangsa yang namanya Israel di muka bumi. Kalau tidak ada Israel, kita tidak tahu lagi bagaimana Papa Yahweh kita merencanakan keselamatan untuk seluruh bangsa di dunia. Sebab keselamatan Yesus Kristus Tuhan datang dari bangsa Yahudi. Ini loh. Yusuf itu tidak mau ingat akan masa lalu. Yang pahit Yusuf nggak mau. Saudara, dia maju. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini luar biasa. Tuhan yang sangat ajaib. Ya, ayatnya. Tentang kalian. Kalian memang telah merancang yang jahat terhadapku. Tetapi Tuhan merancang yang baik. Untuk melakukan sebagaimana yang terjadi saat ini. Untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Jadi nggak cuma orang Israel. Tapi semua penduduk bumi di zaman itu yang bisa mati punah karena nggak ada makanan. Kering 7 tahun, nggak bayangkan. Yes. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Ini masa lalu. Pahit, menderita. Ya. Oke, Medi. Shalom juga. Senang ada kamu. Oke. Tetapi Tuhan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, lihat ya, supaya dengan yang terjadi dahulu itu, kamu membuang aku, menjual aku, memfitnah aku, mengkhianati aku, menyiksa aku. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Bayangkan saudara, luar biasa. Yusuf nggak mau ingat masa lalu. TSI. Dulu ya, Yusuf ingat. Kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Tetapi sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kejadian ini. Peristiwa yang gak enak ini. Supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang sudah terjadi sekarang. Hebat gak Yusuf ini? Luar biasa. Oh, ada memberi kesaksian. Di saat kita, saya nggak tahu siapa ini. Di saat kita terus belajar untuk mengenal karakter Papa dan terus memandang Tuhan. Disitulah mujizat demi mujizat terjadi. Saya saksi mata di mana Tuhan itu sangat hidup. Terima kasih Ibu Ruth yang memberi kesaksian yang luar biasa ini. Ya, dari Banyuwangi, Lapas Banyuwangi. Papa menyediakan masa depan yang penuh pengharapan pada setiap kami yang mengandalkan Papa dalam setiap langkahnya. Amin. Setuju sekali. Oke, Eli. Ya. Jadi saudara, ternyata Papa kita, wih, hebat sekali. Oh, kejadian. Ini terjemahan apa ya, Yan? Ntar. Terjemahan. Oh, kok keputus? Ya udah, saya baca. Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku. Tetapi sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang baik dengan kejadian itu. Ya, supaya banyak orang dapat diselamatkan. Ya, seperti yang sudah terjadi. Puji Tuhan. Ini yang kita harus tahu, yang harus percaya. Bahwa Papa kita itu punya rencana yang sangat hebat. Rugi ya, kalau kita tidak mau melupakan masa lalu kita, rugi. Kalau kita tidak mau membuang masa lalu kita. Apalagi sampai ada orang yang hidupnya bergantung dengan kejadian masa lalunya. Rugi besar. Orang itu tidak akan bisa menang. Oh Evanya, terima kasih Filipus. Masih Kejadian 50 ayat 20 ya. Bagiku, segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu. Wih, Yusuf ingat betul. Saya ulang ya. Bagiku, segala perbuatan kalian
yang disertai maksud jahat itu sudah diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan karena Ia telah memberikan kepadaku. Oh, Yusuf bisa melihat itu. Karena Tuhan telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Terima kasih Tuhan. Oh, dari New York. Ruth, lupa ini Papa. Ya, dari New York. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Kalau sampai Yusuf bisa menang. Karena dia hidupnya nggak bergantung pada masa lalunya. Tapi bergantung pada Tuhan. Tuhan kita itu apa sih? Present tense. Papa kita itu nggak punya waktu kemarin. Nggak punya waktu esok. Papa kita waktunya selalu di hari ini. Catat baik-baik. Waktu yang dipakai oleh Papa kita itu selalu pada hari ini. Maka itu Papa kita itu selalu eksis, ya, selalu eksis, ya. Sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan hal-hal yang lama menang atas kehidupan kita. Maka itu saudara, mulai hari ini, ayo kita menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang penuh kemenangan, pribadi yang ceria, pribadi yang luar biasa. Oke? Sehingga Tuhan itu nyata di hidup kita. Karena kalau saudara nggak mau membuang masa lalumu dan masih dipegang sampai hari ini, masih digandoli saja, saudara, maka sampai kapanpun juga saudara nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Oh, dari Bojonegoro. Oke Andi, senang sekali Bapak. Kamu bisa gabung. Ya, rugi besar kalau kita tidak mau melupakan masa lalu kita, maka hal-hal baru tidak bisa terjadi di hidup kita ini. Rugi enggak? Oh ya rugi besar. Kalau sampai hal-hal baru itu enggak bisa terjadi di hidup kita. Karena apa? Hilang. Yang baru itu hilang, lenyap. Ya rugi besar. Kita enggak akan menikmati, enggak akan mengalami hal-hal. Tadi gimana cucu Papa? Umur berapa sekarang kandungannya? Ini saya mau dapat cucu ini dari Krayan. Ya. Ayo. Ted, hidup sungguh-sungguh ya. Dalam Tuhan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi saudara sekarang milih. Saudara mau yang mana? Mau hidup yang seperti apa? Ya. Mau hidup seperti apa? Ayo kita supaya jadi orang-orang hebat, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara bayangkan, kalau itu terjadi tiap hari, saudara. Tiap hari. Nggak mungkin hidup kita bosan. Hidup kita membosankan, nggak mungkin. Oke? Ya udah. Ini janji yang Papa beri buat kita. Ada yang baru. Nah, bagian terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku untuk hidup nggak tergantung masa lalu? Sederhana. Cukup satu langkah. Nggak ada 9, 7 langkah. Tidak. Cukup satu langkah. Ampuni. Untuk bisa melupakan masa lalu dan hidup dengan menang untuk masa yang akan datang. Hanya melakukan pengampunan. Dan pengampunan itu ada 3 hal yang perlu kita ampuni. Yang pertama, mengampuni peristiwa kejadian yang tidak enak, yang menyakitkan. Ampuni. Memang sulit, saudara. Memang sulit. Tapi harus, tidak ada cara lain. Yang kedua, ampuni pelakunya. Kan ada pelakunya bukan? Atau kalau nggak ada pelakunya, ya keadaannya. Ya situasinya. Perlu kita ampuni. Kalau saudara mendengar ada peristiwa kebakaran rumah. Nah, hanya gara-gara penyebab satu orang di salah satu rumah itu.
tidak teliti, sembrono, maka rumahnya kebakar dan kena tetangga-tetangga. Ampuni. Habis bagaimana lagi? Kecelakaan, aduh ngeri. Berapa kali kejadian, orang ini jalan baik di trotoar. Orang ini nyetir mobil baik, ya harus mengampuni. Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada orang mabuk, terjadi kecelakaan dan saudara kita ini meninggal. Ampuni, saudara, ampuni. Setelah kita bisa mengampuni peristiwanya, kejadiannya. Yang kedua, kita bisa mengampuni pelakunya. Yang ketiga, ampuni diri kita sendiri. Mungkin dari kejadian itu kita penyebabnya. Ya ampuni. Masih ingat saya memberi kesaksian. Oh, Lubuk Pakam harus keluar. Oke, Tuhan memberkati. Amin ya, Lapas Banyuwangi. Ingat kesaksian saya hari Selasa minggu yang lalu. Baru seminggu lewat sehari ini. Masih ingat saya tiba dari Amerika membawa abu jenazah seorang ibu yang punya 2 anak. Dan suami ibu ini, papanya 2 anak ini meninggal 3 tahun yang lalu. Ternyata ibu ini ke Amerika untuk merantau, mencari kehidupan yang lebih baik. Ternyata dia dibunuh oleh teman kerjanya. Dan saya nggak kenal. Kebetulan saya tahu peristiwa itu. Saya kontak anaknya. Aduh, anaknya senang. Kalau boleh, barang yang masih ada dari mamanya dan abu jenazahnya dibawa pulang. Saya siap. Padahal saya belum pernah punya pengalaman perjalanan jauh begitu bawa abu jenazah. Nah, begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, saya pesan satu ruangan untuk ibadah singkat penyerahan abu ini. Ini keluarga Katolik. Nah, dalam ibadah singkat itu saya berkata, sudah terjadi. Oh, Tanjung Raja harus keluar dan memberkati. Sudah terjadi. Mau bagaimanapun mama kalian, ada kakak mamanya juga, ada kemenakan-kemenakannya. Saya bilang dari depan mereka sudah terjadi. Langkah yang pertama, lanjutkan hidup ini, kalian berdua seorang yatim piatu. Saya nawarkan diri, anggap saya orang tuamu mulai hari ini. Dan kebetulan ternyata dia datang anak pertamanya lagi dengan calonnya yang belum lamaran. Saya bilang, sampaikan ke orang tuamu, kepada calonnya ini. Papa, saya bilang papa akan datang untuk melamar kamu. Demi, saya sebut nama anak ini. Aduh, luar biasa. Yang saya katakan, ampuni. Ya, memang anak-anak ini nggak tahu siapa pembunuhnya itu. Saya bilang nggak perlu tahu juga. Apalagi jauh di Amerika sana. Ampuni. Aduh, kok bisa mengampuni itu lega. Mengampuni itu luar biasa. Maka itu saudara hari ini, ayo kita berjalan maju. Ada banyak hal yang tersediakan ke depan buat kita. Terima kasih Bapak. Untuk yang apa kami alami walaupun tidak enak. Siap saudara? Ya harus siap. Mau nggak mau. Jadi saya ulangi lagi. Untuk bisa membuang dan meninggalkan masa lalu, lakukan satu hal, mengampuni. Siapa yang diampuni? Satu kejadiannya, peristiwanya yang nggak enak. Ya sudah. Kedua, pelakunya, si penyebab kejadian itu, si penipunya, si pembunuhnya, si pemfitnahnya, si pembohongnya, ampuni. Yang ketiga, ampuni diri sendiri. Bapak, aku mau hidup benar, aku mau lihat ke depan dalam hidupku ini. Lapas Blitar harus izin juga Tuhan memberkati ya. Maka kalau saudara dan saya mau mengampuni, melakukan pengampunan 3 kali ini, wah hidup ini luar biasa saudara. Keren ya Papa kita di surga. Mengampuni saudaraku lebih sungguh. Sudah Hadi? Sudah. Ya. Mengampuni saudaraku lebih sungguh. Ya udah ampuni saja. Nggak usah panik-panik lagi. Oke. Amsal 23:18 saya baca. Sebab masa depan itu pasti ada.
dan harapanmu tidak akan musnah. Amsal 23:18. Terima kasih yang dari Melbourne kirim ayat ini. Sebab masa depan itu pasti ada dan harapan kita tidak akan musnah. Ya sudah, itu Papa kita. Keren ya? Terima kasih Bapak untuk hidup yang tidak tergantung masa lalu ini. Terima kasih. Ayo saudara, kita menjadi orang-orang yang hebat dalam hidup ini. Jadi manusia baru setiap hari. Karena yang lama sudah nggak perlu ada lagi di hidup kita. Oke, sebelum kita tutup. Filipus, tambahkan. Kenapa memilih tema ini? Rekaman tetap jalan ya. Ayo, nggak boleh berhenti. Ya, Pak. Kadang-kadang masa lalu itu, ya itu tadi seperti yang saya tanyakan, masa lalu itu mengejar kita, gitu ya. Ya. Mohon maaf ini yang saudara-saudaraku yang ada di lapas maupun di rutan, kadang-kadang kita sudah Tuhan, saya sudah bertobat begitu ya di dalam lapas, kita sudah berdoa, kita mau bertobat, mau menyesali dan sudah selesai semuanya. Tetapi setelah kita lepas, kita lulus dari kuliah kehidupan yang kita jalani, tiba-tiba di luar mereka orang-orang yang dulunya dengan kita datang dan menawarkan lagi, ayo ikut lagi, ayo ikut lagi. Nah, kalau kita sebenarnya sudah mempunyai komitmen, sudah mempunyai ketegasan seperti Papa tadi bilang bahwa kita harus tegas dengan masa lalu itu, dia pasti akan pergi gitu ya. Tapi ya itu memang harus dari ketegasan diri kita sendiri, karena mereka itu kalau mengejar kita tidak hanya sekali dua kali, apalagi soal maaf kata soal narkoba, soal kejahatan seperti curanmor begitu ya. Orang-orang yang dulunya bergabung dengan mereka itu, mereka akan mengejar terus, ayo kita lakukan lagi. Dan bagaimana komitmennya itu tergantung pada diri Anda sendiri. Amin. Betul. Dan percayalah Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Karena kalau kita hanya, ya Tuhan sekarang nggak ada apa-apa, ya sudah saya ikut lagi yang dengan yang lalu, ya bisa ketangkap lagi karena kita sudah menjadi catatan di dalam di dalam buku kepolisian itu, kita sudah pernah tertangkap gitu. Akhirnya yang dikejar hanya kita, yang lainnya bebas gitu ya. Teman-teman yang lain yang belum pernah dapat kedapatan, mereka bebas gitu. Jadi kalau saya mendengar ada saudara-saudara yang kembali lagi ke lapas, wah saya kembali lagi, itu sedih gitu loh ya, sedih. Kenapa harus bisa tertangkap lagi gitu. Dan kasusnya pun kebanyakan sama ya, dari narkoba atau apa begitu. Jadi mari saudara-saudaraku, hidup kita bukan tergantung pada masa lalu. Yang sudah lalu ya sudah, gitu ya. Kita ke depan, kita ampuni, sebelumnya kita ampuni diri kita sendiri, kita mengampuni orang-orang yang bermasalah dengan kita ampuni mereka, sudah gitu kita harus tatap masa ke depan ya. Meskipun untuk membangkitkan diri untuk kembali ke masyarakat itu, kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara yang sudah bebas itu sangat sulit sekali gitu ya. Ada yang, Pak saya mau bekerja tapi ternyata saya ngelamar di sana ditolak, saya ngelamar di sana ditolak. Ya, makanya mari tetap semangat, jangan menyerah, percaya Tuhan pasti buka jalan gitu ya. Itu Pak yang Ya, puji Tuhan. kenapa saya memilih Ya. tema ini. Oke, Tuhan Ya, memberkati kita semua jadi terima pemenang. kasih. Ada yang kalah lagi. Ya, hebat ya Ya. Tuhan kita. Rugi loh kalau nggak buang masa lalu karena ke depan masih banyak hal yang Papa sediakan. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Ya.